ada burung kalong atau binatang alam gitu. Hinggap di belakang saya tengok refleks. Ketika saya tengok, itu bukan burung, itu ternyata kuntilanak. Selamat malam. Kembali lagi di Aija TV, masih bersama saya Jimmy Wellblood dalam Teror tentang horor. Oke, untuk malam kali ini saya sudah kedatangan tamu narasumber yang bernama Bang Ocit. Selamat malam, Bang. Iya bang. Malah. Nah, kita di sini dapat kabar nih, Bang. Nih, Abang tuh katanya punya cerita-cerita waktu dulu kerja di pabrik ya, Bang ya. Cerita-cerita horor tuh kayaknya seru banget tuh. Saya juga kemarin dengar cerita Abang tuh punya cerita itu. Boleh diceritain ke pemirsa gimana asal mulanya Abang bisa mengalami hal-hal yang di luar nalar seperti itu, Bang? Ya. Waktu itu kejadian di hari Kamis malam Jumat di pabrik Batako tempat saya kerja, dan saya kerja masuk jam 11 shift malam. Shift malam biasanya dilakukan pengecekan ke lantai atas untuk bahan campuran Batako. Pada saat biasanya ngecek tuh, biasanya tuh emang harus didampingin 2 orang. Itu nggak tahu kenapa saya tuh nggak mau nunggu teman saya untuk nemenin saya ke atas. Itu kayak ada yang membawa di lantai 1 itu, kayak ada yang membawa saya untuk saya sendirian naik ke atas. Tanpa disadari, nyampe atas itu ngecek kedalaman tangki semen dan tangki kapur untuk bahan campur Batako. Pertama yang saya ukur tangki kapur. Selesai dari tangki kapur, saya pindah ke tangki semen. Dan dari tangki semen itu, mulai di situ saya merasakan angin berembus, nah seperti biasanya, kencang, lumayan kencang. Dan tiba-tiba seperti ada burung nyemplok di belakang saya, tepat di mesin pabrik. Dan itu Bang, di situ itu mesin pabrik semua ya. Mesin pabrik. Seperti ada burung kalong atau binatang alam gitu. Hinggap di belakang saya tengok refleks. Ketika saya tengok, itu bukan burung, ternyata itu adalah kuntilanak. Itu kuntilanak itu ngeliat jelas, Abang ngeliat jelas banget atau gimana? Jelas, tapi cuma berapa detik, 1 detik mungkin, apa seberapa detik. Saya contohin ya. Nah seperti itu. Sedetik ada kan? Oh, Ada sekitar segitu. Itu nggak bakal saya lupain seumur hidup saya. Palanya agak tengling, sisinya ngerembut nutupin, tapi duduk di atas mesin pabrik, duduk di atas mesin pabrik. Itu angin dari awal dia datang, angin gede. Itu pas dia datang tambah gede angin. Saya ketika tadi mau balik, saya mau kabur dong. Saya niatnya mau melarikan diri kan, tapi nggak bisa, kaki saya yang megangin. Setelah istighfar itu, kaki nggak bisa bergerak, mau melangkah selangkah aja nggak bisa bergerak. Itu tiba-tiba langsung dari ujung jempol kaki kayak merinding, kayak ada angin mungkin atau apa yang itu yang gue rasain. Lama-lama naik ke atas, dan udah saatnya pas nyampe pipi, sampai pala, pipinya tuh gemeter kayak orang begini. itu kan mungkin makhluk itu berusaha untuk masuk atau gimana itu? Ya biasanya sih seperti itu biasanya sih. Tapi yang gue rasain sih kayak orang ketakutan merinding gitu sih. Ya. Kayak yang gue rasain tuh bulu kuduk tuh naik semua. Mungkin saking gue takutnya merinding. Tapi yang gue rasain tuh perjalanannya itu gue rasain banget dari jempol ke atas, betis, lama-lama ke atas, pipi tuh gemeter.
dari situ mulai ritual gua. Langsung istighfar, terus ayat-ayat, surat-surat itu, zikir, istighfar, sama surat 3 surat gue baca dari Al-Fatihah, 3 surat terakhir itu. Selama gue berinteraksi, selama gue baca ayat, selama gue istighfar itu kayak masuk dimensi lain. Itu gue natapnya ke bawah kan, nggak bisa bergerak. Itu kayak tatapan tuh kayak satu, di sampingnya tuh kayak rabun. Itu kayak rabun, cuman satu arah doang tuh yang itu juga agak rabun-rabun. Pokoknya rabun deh, serba rabun. Gue kayak setengah kerasukan kayaknya, tapi gue masih sadar kalau itu gue lagi baca-baca. Itu gue lagi baca-baca. Dan setelah selesai baca surat, langsung serentak kaki kiri gue gerakin perlahan, ternyata bergerak. Ya udah, saya lanjut. Dan itu selama baca ayat-ayat itu dia menangis. Itu di belakang saya kan, posisi di belakang saya, tapi saya dengar dia menangis, kedinginan sama merintih. Itu suaranya nggak bakal saya lupa. Ciri khas makhluk itu mas seperti itu berarti ya? Iya, wanita. Itu jelas banget waktu abang lihat sekilas itu memang benar-benar sosok kuntilanak itu ada di atas. Ada. Setelah itu selama baca-baca itu kira-kira setengah jam nggak ada, di atas 15 menit ada. Itu gue berinteraksi sama dia, ya seperti interaksi sih. Gue baca-baca dia nangis, gue baca-baca dia kedinginan, dia berhenti, gue baca-baca terus sampai terakhir bacaan itu kaki kiri gue coba gerakin, ternyata bergerak dan serentak langsung melarikan diri. Langsung lari ke bawah. Tangga pabrik kan biasanya kan beda sama tangga-tangga gedung kantor ya, dia agak-agak itu sisi semua kan. Itu turun 2 lantai jatuhnya kan, itu 2 lantai kayak 4 lantai. Itu gue mas turun ke bawah tangga itu gue kayak masih tatapannya itu masih kayak tadi, masih rabun-rabun. Selama gue turun tangga itu tatapan gue masih rabun-rabun sama kayak di atas tadi. Selama gue turun itu kayak perjalanan tuh kayak jauh banget. 2 lantai tuh kayak 4 lantai gitu. Berasa jauh ya? Berasa jauh. Nah, sampai lantai 1 gue langsung masuk ruangan. Di situ ada orang satu, cewek, operator mesin. Saya langsung tutup pintunya, saya langsung posisi duduk nyender tembok. Itu saya kayak habis lari, ya namanya bisa ituan ya, misalnya capek apa gimana, kuras tenaga kan. Tapi setengah sadar, tapi diajak ngobrol sama operator saya waktu itu. Saya nggak ngomong, cuman apa sih, kayak mangap-mangap gitu, kayak mau ngomong tapi nggak bisa, kayak masih linglung. Dan ada satu orang tua, itu paling tua di pabrik, senior lah, itu datang nanya-nanya ada apa ini, diterangin sama anak-anak dong, kayak gini. Udah gitu si operator yang cewek itu dia disuruh ambilin air putih, dia disuruh minum nggak saya habisin setengah gelas, lalu diusap sama dia. Kalau saya sadar langsung. Itu seperti biasa, dinetralisir lah ya. Ya. Saya itu langsung sadar. Nggak butuh waktu lama untuk ya langsung seperti biasa, badan saya langsung seperti normal lagi biasa sebelum hari itu. Tapi biasanya itu teman-teman pasti pada nanya dong, kenapa, ada apa ya, gitu. Pasti ya. Itu langsung saya ceritain. Ya udah, habis itu ceritain dia seperti biasa lagi, udah kerja normal lagi tuh. Kerja normal lagi, jadi begitu bang ceritanya. Gitu ceritanya.
Oke, jadi begitu pemirsa cerita dari Bang Ocit. Jadi dia itu bekerja di salah satu pabrik di daerah Banten, Serang lah tepatnya gitu kan, di pabrik Batako. Pas dia jam kerja malam, dia mengalami suatu gangguan kemunculan sosok lah yang biasa disebut itu kuntilanak ya. Jadi dia diganggu, bahkan dia sempat melihat sosok wujudnya tersebut ya. Oke, cukup sekian cerita dari Bang Ocit. Masih bersama saya Jimmy Wildblood di Aija TV.